Indonesia memang harus mengakui keunggulan Australia 4-0 di babak 16 besar Piala Asia. Meski begitu, para pendukung timnas nggak usah sedih berlebihan, karena bagaimanapun secara permainan Indonesia nggak kalah. Terlebih ini hanya masalah jam terbang, sehingga membuat Australia lebih efektif dalam memanfaatkan peluang. Di luar itu semua, penampilan Indonesia secara keseluruhan di Piala Asia ini udah bagus, dan emang harus diakui kalau level Indonesia masih segini. Tapi nggak apa-apa, perjalanan masih panjang. Dan dari semua pemain yang tampil, jelas penampilan Justin Hubner dan Ivar Jenner adalah paling menyita perhatian. Tanpa bermaksud merendahkan yang lainnya, namun harus diakui kalau lini tengah Indonesia bisa cukup kuat, ya karena adanya mereka, di mana itu terjadi di laga versus Australia. Hal yang kini membuat Ivar Jenner dan Justin Hubner laris manis di pasar Eropa sebagai pemain muda potensial. Usai sudah perjalanan Indonesia di Piala Asia Qatar. Ya, kekalahan 4-0 atas Australia menjadi penutup dalam rangkaian perjuangan skuad muda Garuda. Meski begitu, penampilan Indonesia benar-benar layak diapresiasi. Datang dengan para pemain muda minim pengalaman di level Asia, Indonesia mampu membuktikan jika secara permainan, tim ini nggak kalah dari lawan-lawannya. Bahkan bisa dibilang, penampilan Indonesia sangat melebihi ekspektasi. Ya, sebenarnya harus diakui, kalau yang membuat Indonesia ini kalah adalah karena terlalu banyak kesalahan di lini belakang. Kemudian juga masalah finishing yang masih berantakan. Akan tetapi, secara overall, mulai dari sisi membangun serangan dan organisasi permainan, Indonesia bisa loh bermain keren. Dan peran Ivar Jenner serta Justin Hubner di tengah pun juga layak mendapat aplaus. Ya, Ivar yang kita tahu masih 20 tahun bisa menjadi pengatur ritme yang baik. Visi dan cara bermainnya udah oke. Tinggal menunggu waktu aja sih buat Ivar berkembang ke level yang lebih tinggi. Dan melihat gimana penampilannya di Piala Asia saat ini, membuktikan jika Ivar punya potensi lebih. Nah, berkaca dari itu, kini nama Ivar pun laris manis di pasar Eropa. Kemudian nilai pasarnya pun juga naik. Itu membuktikan kalau Ivar ini, kalau semua lancar, ia benar-benar akan menjadi pemain hebat. Dan itu sejalan dengan ambisinya dalam waktu dekat untuk bisa menembus skuad senior FC Utrecht di Eredivisie. Kemudian Justin Hubner. Kapten Wolves U21 itu adalah pemain yang beneran tampil paling konsisten sejauh ini. Selain jadi back, Justin juga mahir ketika main sebagai DM. Duetnya bersama Ivar beneran keren, di mana Ivar sebagai pengatur ritme dan Justin adalah tukang jagalnya. Sama seperti Ivar, nama Justin kini juga pastinya akan jadi highlight di Eropa. Apalagi ia berstatus sebagai kapten tim muda Wolves dan bahkan sempat menembus tim utama Wolves, kendati hanya duduk di bench. Jelas itu membuktikan kalau kualitas Justin benar-benar akan meningkat pesat dan itu sungguh menguntungkan buat timnas Indonesia. Yap, di laga versus Australia sendiri, keduanya secara overall bisa kok membuat lini tengah tim Kanguru gak berkembang. Meski kebobolan 4 gol, namun bisa dilihat kalau semua progres golnya bukan melalui sebuah skema yang rapi. Memang sepanjang laga Ivar dan Justin ini sangat berjibaku. Bahkan harus diakui juga kalau lini tengah mutlak milik Indonesia. Hanya saja Indonesia nggak bisa cetak gol. Akan tetapi ya kembali lagi, ini masalah jam terbang. Dan Australia bagaimanapun lebih tahu bagaimana cara memanfaatkan peluang. Karena ya tadi, mereka udah pengalaman main di Piala Dunia, dan kemarin di Piala Dunia 2022 juga lolos ke babak 16 besar. Maka dari itu, Indonesia nggak usah berkecil hati. Karena secara permainan kita nggak kalah. Meski ya secara skor terlihat diobok-obok.
Ya, pada akhirnya semoga ini menjadi pembelajaran berharga dan gak usah terlalu larut dalam kesedihan. Sebab percayalah, publik tanah air yang benar-benar waras semuanya bangga kepada kalian. Abaikan nyinyiran para kardus yang pasti sebentar lagi muncul. Terus berproses dan perpanjang kontrak Shin Tae-yong karena ini arahnya udah benar. Terlebih dengan para pemain yang masih muda, masih banyak waktu buat belajar dan berkembang. Maka dari itu, setelah ini fokus ke laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Percayalah, dengan pengalaman di Qatar ini, Indonesia akan jauh lebih matang. Apalagi kan Jay Itzas, Martin Paes, Nathan Cho, dan Tom Haye kemungkinan besar udah join. Jadi itu akan menambah kekuatan Indonesia, khususnya di tengah dan belakang. Sehingga setelah ini, PR Coach Shin adalah mencoba membuat Indonesia jadi tim yang lebih efektif di depan gawang. Dan semoga Ragnar Uratmangun juga segera bisa gabung, sehingga paling tidak, lubang yang ada selama Piala Asia bisa tertutupi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tetap semangat Garuda, kalian luar biasa.